Mari teman-teman kamu baca doa mulai. Selesai. Sekarang ibu absen terlebih dahulu. Sudah, sekarang ibu absen. Abi Ibas Dika Arum. Hadir, Bu. Afinza Valentino. Hadir, Bu. Ariel Irawan. Hadir, Bu. Bagas Priantoro. Hadir, Bu. Dera Marica Estuta. Hadir, Bu. Dina Satria. Diwa Hadir, Bu. Satria. Muhammad Hanif. Hadir, Bu. Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Nova Arya Sandi. Hadir, Bu. Pandu Hadir, Pratama. Bu. Yuliana Hadir, Sapitri. Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Nah, sekarang hadir semua anak-anak. Hadir. Bagus. Sekarang kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, berjujur, disiplin. Sekarang anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba. Anak-anak masih ingatkah pelajaran sebelumnya? Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang siapa yang tahu fungsi gerak hewan? Mbak Wahyu. Berlari, Lagi. berenang, Ya. memanjat, Ya. berpindah arah, dan lain-lain. Bagus. Sekarang coba Dera. Tadi. Apa tadi? Loncat, Ya. berenang, Ya. saling, Berjing. memanjat, Ya. Ya anak-anak, jadi fungsi gerak hewan itu adalah satu bergerak, dua loncat, tiga berenang, empat memega, lima ya bagus. Sekarang anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini adalah satu, dengan mengamati teks bacaan yang ditampilkan melalui slide PowerPoint berserta bibir gambar menentukan ide pokok cerita dengan tepat. Dua, dengan mengamati teks bacaan yang ditampilkan melalui slide PowerPoint beserta bibir gambar mengembangkan ide pokok menjadi paragraf secara rutin. Dengan mengamati gambar yang ditampilkan pada slide PowerPoint beserta bibir dapat menganalisis organ gerak hewan dan fungsinya secara tepat. Empat, dengan memperhatikan gambar yang ada di lembar LKPD, peserta didik dapat menceritakan cerita yang terdapat pada gambar tersebut dengan benar. 5. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dengan merangkai sebuah cerita secara runtun. Nah, disinilah anak-anak nanti pelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak perhatikan gambar
tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dapat berupa foto maupun gambar tangan. Macam gambar ilustrasi adalah yang pertama, cerita bergambar atau cerpen, komik, pamflet, cover buku, kartun, karikatur, dan lain-lain. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar hewan, atau gambar tumbuh-tumbuhan. Sebelum membuat gambar ilustrasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan gagasan. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, melakukan pewarnaan. Media gambar dapat berupa alas gambar dan media pewarnaan. Terdapat beberapa corak dari gambar cerita. Yang pertama, gambar realis adalah gambar yang sesuai dengan gambar aslinya. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, Nah, sekarang anak tadi sudah kita mengamati gambar video. Sekarang, apa itu gambar cerita, Nana? Siapa yang tahu apa itu gambar cerita? Saya tahu, Bu. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung cerita. Nah, semuanya perhatikan. Gambar cerita merupakan gambar serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Sekarang contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, apa itu gambar ilustrasi, anak-anak? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang merupakan foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Sekarang sudah paham semua, anak? Coba siapa yang belum? Sudah semua? Sekarang perhatikan contoh gambar cerita berikut ini. Coba bayangkan. Macam-macam gambar ilustrasi. Cergam, cerita bergambar. Komik. Pamflet. Karikatur. Ayo mencoba untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar. Diperlukan kelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai dengan pemahamanmu. Sekarang anak-anak perhatikan gambar 3 ilustrasi ini. Sekarang kamu kerjakan di LKPD. Nana. Coba. Sekarang. Coba kerjakan. Ini. Coba.
Gambar kedua, seekor anak kelinci sedang makan wortel. Gambar tiga, seekor anak kelinci sedang berlari dan melompat. Sekarang tepuk tangannya. Sekarang kalian bergiliran membaca. Coba sekarang juga bacakan. Mempunyai 3 ekor kelinci. Rumah itu sangat sayang pada kelinci. Main lagi, Pak Hanif. Dari kelompok C, maju. Kelinci ya Bu. Ayo. Untuk paragraf kedua. Namun kali ini ibu sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci menuntut dia tidak bergerak di sudut kandangnya. Ibu pun bergegas melihat dan memeriksanya. Sekarang perhatikan. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Sekarang perhatikan PowerPoint berikut. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut. Nama organ gerak: kaki. Fungsinya: fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki di belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Sekarang tuliskan di tabel anak-anak sekalian. Misalnya nama hewan ikan, nama organ geraknya, fungsinya. Sekarang kamu tuliskan. Tuliskan sekarang. Untuk kelompok anak-anak. Sekarang kerjakan. Duh, Bu ini judulnya kok. Sekarang kerjakan. Pagi itu aja kan. Semua anak. Sekarang mewakili dari kelompoknya. Maju ke depan. Ya, sekarang anak-anak. Kamu Sandi. Ikan. Nama organ geraknya. Ekor dan sirip. Fungsinya bergerak di dalam air. ya. Mbak, sekarang Bagas. Yang nomor 2, apa? Kaki. Terus fungsinya ya. Mbak, sekarang burung. Mbak, kelompok dari C. Gunawan. Baca. Nama organ geraknya. Terbang. Fungsinya. Terbang. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata, namun ada yang harus
bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air dalam bentuk tiga bentuk tubuh ini. Sekarang lanjutkan. Baca. Baca. Nah, sekarang kembangkan paragraf 1, ide pokok, kalimatnya, pengembangnya. Yang kedua, ide pokok, kalimat pengembangnya. Nah, jangan. Sekarang kerjakan berkelompok, nanti dipresentasikan ke depan. Mbak, sekarang kerjakan lagi berkelompok. Mbak, kerjakan lagi. Kerjakan. Kerjakan. Paragraf ke-1. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, bukan ide pokok dan kalimat pengembangan setiap paragrafnya. Paragraf ke-1, ide pokoknya apa? Kalimat pengembangannya apa? Kedua, ide pokoknya apa? Kalimat pengembangannya apa? Mbak, sekarang kerjakan. Oh, ini tadi kan ngomong maju sedikit baru balik. Kelompok mana yang berani mempresentasikan yang pertama? Maju. Ya, kelompok A.
Pokok ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembang sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Tepuk tangan. Sekarang kelompok B mewakili. Bapak, salah satu buku yang penting banyak dimiliki oleh hewan air dan kalimat pengembang. Bentuk buku ini mencantumkan ikan memiliki makanan untuk tubuh dan seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi lambat pada saat bergerak di dalam air. Sekarang kelompok C. Siapa yang berani maju? Ya. Di pokok muka-muka kamu kita dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembang ikan memiliki gelombang refreshing dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ya, tepuk tangan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah anak-anak, apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Sekarang Ibu akan membagikan gambar evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Kerjakan secara sendiri-sendiri. Sekarang anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah cukup. Sekarang ketua kelasnya mimpin doa. Teman-teman kami dalam perjalanan. Selesai. Asal anak